Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Wijang dan Paksi beserta para pemuda pedukuhan itu telah memasang selajur talang bambu yang dicobanya untuk dialirkan ke sawah Barjep. Ketika Trimo disuruh untuk melihat apakah air sudah mengalir, Trimo pun segera berlari ke ujung talang bambu yang terarah ke sawah Barjep, dan ternyata air itu sudah mengalir. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Wijang, Paksi, Ki Bekel, dan anak-anak muda itu menjadi tegang. Mereka menunggu dengan penuh harapan agar air lewat talang itu dapat mengalir ke kotak sawah Barjep. Demikian Trimo dan kawannya sampai, maka air pun telah tertumpah dari ujung talang bambu itu. Air yang jernih dari semacam kolam penampungan air yang dibuat oleh anak-anak muda itu pula. Orang-orang yang menyaksikan titik air yang pertama tertumpah itu pun bersorak dengan gembiranya. Beberapa orang anak muda saling berpelukan. Ki Bekel pun segera menepuk bahu Wijang dan Paksi sambil berkata, "Kami berhutang budi kepada kalian berdua. Kita sudah melakukan bersama-sama Ki Bekel, tapi kalianlah yang menurunkan gagasan tentang penyaluran air itu. Kalian berdualah yang telah memaksa kami untuk meninggalkan kemalasan kami. Tanpa harapan yang kalian tiupkan, kami tidak akan mampu bangkit, bahkan mungkin sampai anak cucu. Apalagi ketawaan Ki Cokrojoyo dan anaknya Wandowo itu selalu membayangi kami. Ki Demang pun sama sekali tidak membantu kami dengan cara apapun juga, selain sesekali memberikan peringatan tentang musim kering yang terasa terlalu panjang di pedukuhan kami. Tapi sekarang Ki Bekel dan anak-anak muda pedukuhan ini sudah bangun." "Ya," berkata Ki Bekel sambil mengangguk-angguk. Beberapa saat lamanya mereka mengamati air yang mengalir dari talang bambu itu. Meskipun hanya satu lajur, namun arusnya cukup deras, sehingga anak-anak muda itu bersama-sama telah mandi di pancuran talang air yang hanya selajur itu. Namun Wijang dan Paksi telah memperingatkan bahwa bambu itu masih baru. Mungkin di dalam aliran air itu masih terbawa gelugut yang dapat membuat kulit mereka menjadi gatal. Tapi oleh kegembiraan yang meluap, anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Karena itu maka Paksi pun berkata kepada mereka, "Nanti di rumah kalian harus mandi sekali lagi dengan air sumur, agar kalian tidak menjadi gatal-gatal sehingga semalaman kalian tidak bisa tidur. Jika kalian tidak dapat tidur, maka besok kalian akan terlambat datang." "Baik," jawab salah seorang di antara mereka, "nanti kami akan mandi lagi di rumah." Wijang dan Paksi mandang kegembiraan itu sambil tersenyum. Wijang pun kemudian berbisik kepada Ki Bekel, "Tiang penyangga talang itu tidak perlu setinggi orang, Ki Bekel, tapi dapat lebih rendah lagi jika kali ini kita pasang agak tinggi, agar langsung dapat dilihat aliran air yang tumpah lewat talang bambu itu. Kami pun sudah mengira bahwa anak-anak itu akan dengan gembira mandi dari aliran air yang melewati talang itu." Ki Bekel pun tersenyum, katanya, "Biarlah mereka menumpahkan kegembiraan itu." Beberapa saat lamanya Ki Bekel, Wijang, dan Paksi menunggu. Baru setelah anak-anak itu puas saling berdesakan mandi dari air pancuran yang tertuang lewat talang bambu itu, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Hari itu mereka terlambat pulang. Langit sudah menjadi muram, senja telah turun. Ki Bekel, Wijang, dan Paksi berjalan menyusuri pematang menuju ke pedukuhan. Sementara itu, anak-anak muda yang masih basah bukan saja tubuhnya,
Tapi sebagian juga pakaiannya sudah berlari-lari mendahului pulang. Mereka ingin segera memberitahukan kepada Mbah Recep bahwa air sudah mengalir sampai ke kotak sawahnya di ujung bulak yang selama musim kemarau menjadi kering dan bahkan seakan-akan telah pecah-pecah sampai ke lapisan di bawahnya. Mbah Recep yang baru duduk-duduk di serambi depan rumahnya terkejut melihat anak-anak muda yang datang berlari-lari masuki halaman rumahnya yang tidak terlalu luas. "Ada apa?" bertanya Mbah Recep. "Terimalah," yang menjawab. "Air sudah mengalir, Mbah. Air dari gumuk kecil itu." "Hei!" Mbah Recep dengan serta-merta bangkit berdiri. "Air sudah mengalir, meskipun baru 1 talang air yang siap. Besok kami akan membuat beberapa talang air. Kami akan buktikan bahwa air dari gumuk itu dapat mengairi sawah kita yang hanya basah di musim hujan. Jika hujan terlambat, maka paceklik akan berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang kita hanya sempat makan dedaunan yang menjadi semakin menyusut." Mbah Recep itu pun dengan serta-merta berkata, "Marilah, aku akan melihatnya." Ternyata Trimo dan kawan-kawannya tidak berkeberatan untuk mengantar Mbah Recep pergi ke ujung bulak. Ketika Mbah Recep dan anak-anak muda itu keluar dari regol halaman rumahnya yang sederhana, mereka berpapasan dengan Ki Bekel, Wijang, dan Paksi. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya Ki Bekel. "Mbah Recep ingin melihat air yang sudah mengalir itu." Ki Bekel tersenyum, katanya, "Baiklah, antar Mbah Recep. Hati-hati." "Apakah anak-anak ini tidak membual, Ki Bekel?" "Tidak, Wo," mereka berkata, "sebenarnya air memang sudah mengalir." Mbah Recep pun kemudian diantar oleh anak-anak muda pergi ke sawahnya. Orang tua itu berjalan dengan cepat di paling depan. Sementara itu anak-anak muda pun mengikutinya di belakang. Ki Bekel, Wijang, dan Paksi tersenyum melihat Mbah Recep yang tua itu masih mampu berjalan begitu cepat, sehingga ada di antara anak-anak muda yang harus berlari-lari kecil. "Apakah Ki Bekel tidak pergi ke sawah?" bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. Ki Bekel menggeleng, katanya, "Kalian sajalah yang pergi, aku akan beristirahat." Meskipun malam sudah turun, tetapi Mbah Recep yang sudah terbiasa menyusuri pematang sawah masih saja berjalan dengan cepat, apalagi kotak-kotak sawah itu tidak ditumbuhi tanaman apapun. Tanahnya yang kering tidak memungkinkan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menjanjikan panenan yang memadai. Sehingga karena itu maka bulak itu pun nampaknya seperti sebuah padang yang kerontang. Beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai di kotak sawah Mbah Recep yang menjadi berdebar-debar. Ia mendengar gemericik air seperti air yang mengalir dari sebuah pancuran. "Air, itu suara air," desis Mbah Recep. "Ya, Mbah, itu suara air." Mbah Recep yang tua itu pun kemudian berlari-lari kecil. Ia tidak lagi menyusuri pematang, tapi Mbah Recep itu berlari melintasi kotak-kotak sawah yang kering. Ketika ia sampai di sawahnya, tiba-tiba saja terasa kakinya menginjak tanah yang basah. Di hadapannya talang air mengalir seperti sebuah pancuran, menumpahkan air tanpa henti. "Ini baru 1 lajur, Mbah. Besok kami akan membuat 5 lajur atau lebih. Meskipun air itu belum cukup untuk mengairi beberapa kotak sawah, tapi kami sudah membuktikan bahwa jika kita mau, kita akan dapat mendapatkan air itu di segala musim, tidak hanya di musim basah menunggu hujan turun." Mbah Recep itu menjadi begitu gembira sehingga seperti anak-anak muda yang melihat air mulai mengalir di talang bambu itu. Maka dengan pakaian yang dipakainya, Mbah Recep itu berjongkok di bawah air yang mengalir seperti pancuran itu. "Alangkah segarnya," desis Mbah Recep. Seteguk air masuk ke dalam mulutnya dan bahkan tertelan pula. Anak-anak muda itu membiarkan Mbah Recep berjongkok beberapa saat di bawah pancuran. Sementara itu ada juga di antara anak-anak muda yang pakaiannya masih juga basah. "Kalian luar biasa," berkata Mbah Recep setelah berdiri. "Air ini akan membasahi kotak sawahku. Tapi jika kita berhasil membuat parit,
maka seluruh bulak ini akan basah. Itulah yang kami inginkan, Mbah. Nah, biarlah orang banyak mengetahui apa yang terjadi ini. Aku akan menemui tetangga-tetangga kita dan bercerita tentang air ini. Jangan sekarang, Mbah. Kita buat mereka terkejut. Biarlah air menggenang lebih dahulu. Sementara itu kami akan membuat jalur-jalur berikutnya. 4 atau 5 jalur lagi. Biarlah mereka melihat air agak banyak, sehingga mereka mempunyai gambaran yang lebih baik tentang perlunya sebuah parit. Sebenarnya kita sudah mempunyai parit, berkata anak muda yang lain. Kita tinggal mengalirkan air dari gumuk kecil itu. Parit itu harus diperbaiki lebih dahulu. Ya, di sana sini tanggulnya sudah koyak. Bahkan beberapa puluh langkah di sebelah simpang 3 itu sudah tertimbun tanah. Jika parit itu sudah diperbaiki, maka kita tinggal membuat parit dari gumuk kecil itu dan kita tumpahkan ke dalam parit kita. Air itu sudah akan mengalir ke seluruh bulak ini, berkata Trimo. Kita akan mengerjakannya. Kita seluruh pedukuhan, laki-laki dan perempuan, berkata Mbah Recep. Namun akhirnya Mbah Recep pun menjadi kedinginan. Tubuhnya bergetar dan giginya pun gemeretak. Bukan karena marah, tapi karena pakaiannya yang basah. Tapi Mbah Recep itu masih tertawa, katanya, "Nah, marilah kita pulang, aku sudah kedinginan." Anak-anak muda itu pun kemudian mengikuti Mbah Recep pulang ke rumahnya. Ketika Mbah Recep itu masuki regol halaman, Trimo pun berkata, "Jangan disebarluaskan dahulu, Mbah. Kita akan mengejutkan tetangga-tetangga kita. Kok kira kawan-kawanmu dapat menyembunyikan rahasia ini? Kita berusaha. Jika tidak dapat, apa boleh buat, tapi tidak-tidaknya kita sudah mulai mengerjakan jalur-jalur yang lain. Nanti malam kawan-kawanmu sudah menceritakan kepada ayah dan ibunya, pada kakek dan neneknya. Ayah, ibu, kakek dan nenek itu esok paginya sudah menceritakan kepada tetangga-tetangganya. Mungkin di simpang-simpang jalan, mungkin di pasar, mungkin di mana saja mereka saling bertemu dengan tetangga-tetangganya itu." Trimo tersenyum, katanya, "Mudah-mudahan kita dapat menahan." "Baiklah, aku akan mencobanya juga," berkata Mbah Recep. Jenak kemudian maka anak itu pun segera minta diri. Sementara Mbah Recep pun langsung pergi ke pekiwan sambil membawa ganti pakaian. "Kok kenapa, Ki?" bertanya istrinya yang juga sudah tua. "Tidak apa-apa," jawab Mbah Recep. "Pakaianmu basah kuyup. Aku tergelincir di sungai, untung kepalaku tidak membentur batu." Nyi Recep itu pun menyaut, "Lain kali hati-hatilah, Ki. Orang yang sudah setua Ki Recep sebaiknya jangan pergi ke sungai setelah gelap. Perutku sakit, Nyi, aku tidak dapat menunggu sampai esok." Nyi Recep tidak menyaut lagi, sementara itu Ki Recep telah hilang di pintu belakang. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda pedukuhannya berbesar hati oleh keberhasilan mereka, Ki Cokrojoyo telah pergi menemui Ki Demang. Ternyata kedua orang pengembara itu belum juga pergi. "Ki Demang, orangku masih melihat keduanya bekerja bersama-sama anak-anak muda di dekat gumuk kecil itu. Aku sudah menemui mereka, Ki Cokrojoyo. Aku sudah minta agar mereka pergi. Mereka hanya boleh tinggal di sini sampai hari ini. Hari ini mereka harus sudah pergi. Bukan hari ini mereka sudah harus pergi. Menurut pendengaranku, Ki Cokrojoyo menetapkan bahwa mereka berdua tidak boleh lebih dari hari ini berada di Kademangan ini. Tidak, maksudku, selambat-lambatnya hari ini mereka harus sudah meninggalkan Kademangan ini. Bukannya hanya berselisih 1 hari. Besok mereka akan pergi, akulah yang menemukan hari kepergian mereka. Aku juga sudah memberikan apa yang Ki Cokrojoyo maksudkan dengan kenang-kenangan yang berupa uang. Mereka mengucapkan terima kasih atas pemberian Ki Cokrojoyo itu. Mereka pun akan menepati perintahku untuk pergi esok pagi." Ki Cokrojoyo mengurutkan dahinya dengan nada berat. Ia pun berkata, "Baiklah Ki Demang, aku akan menunggu. Jika esok mereka belum pergi, maka aku tidak akan dapat bersabar lagi
aku akan membuka rahasia Ki Demang. Ki Demang akan dapat kehilangan kedudukan. Tapi aku tidak merugikan pedukuhan-pedukuhan lain, Ki Cokrojoyo. Aku hanya merugikan satu pedukuhan. Tidak, Ki Demang. Ki Demang juga menyalurkan hasil bumi dari beberapa pedukuhan hanya kepadaku. Ki Demang juga telah menempatkan aku dalam jajaran tertinggi orang-orang yang berpengaruh di Kademangan ini. Semuanya itu Ki Demang lakukan karena aku telah menyuap Ki Demang. Ki Demang tidak menjawab, tapi ya sudah berjanji dalam hatinya bahwa pada saat yang tepat ia akan membuka cacat yang melekat pada dirinya itu, terutama di hadapan para penghuni pedukuhan yang miskin itu. Perasaan bersalah bahwa ia tidak berbuat sesuatu, bahkan justru menghambat pembaruan di pedukuhan itu, akhirnya telah menjadi beban baginya. Hampir setiap hari terjadi gejolak dalam dirinya. Kadang-kadang keinginannya untuk berbuat sesuatu itu begitu kuat, namun kemudian pupus karena ia tidak akan dapat melakukannya. Pemberian Ki Demang itu telah membelenggunya, sehingga pada suatu saat terasa bahwa ia tidak akan kuat lagi mengusung beban yang dikatakannya sendiri di pundaknya. Ki Demang berkata Ki Cokrojoyo kemudian, "Aku minta diri, aku akan melihat apakah esok siang orang-orangku masih dapat melihat kedua orang itu." "Jangan besok siang, Ki Cokrojoyo, besok sore." Ki Cokrojoyo mengurutkan dahinya, katanya, "Ya, besok sore." Meninggal Ki Cokrojoyo, Ki Demang duduk sendiri di peringgitan, jantungnya masih saja terasa bergejolak. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas dirinya jika ia berterus terang kepada orang-orang yang tinggal di pedukuhan yang miskin itu, dan yang bahkan juga agar tetap miskin untuk seterusnya. Jika Ki Demang berhasil mempertahankan kemiskinan itu sampai keturunan berikutnya, maka pedukuhan itu tidak akan pernah dapat bangkit, sehingga dengan demikian keturunan Ki Cokrojoyo akan tetap dapat memanfaatkan kemiskinan itu untuk keinginannya. Dalam pada itu, betapapun gembiranya anak-anak muda yang telah berhasil mengalirkan air, meskipun baru pada satu lajur talang bambu itu, namun mereka berusaha untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Trimo minta agar mereka tetap diam sampai saatnya beberapa jalur talang bambu itu dapat menyalurkan air sebagaimana yang lajur itu. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka anak muda itu pun segera berbaring di pembaringan. Mereka ingin cepat tidur agar besok mereka dapat bangun pagi-pagi sekali. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi masih juga bermalam di rumah Ki Bekel. Malam itu keduanya sudah menyatakan minta diri. Esok pagi mereka akan meninggalkan pedukuhan itu untuk melanjutkan pengembaraan mereka. "Kalau saja aku seorang perempuan, maka kepergian kalian akan aku tangisi," berkata Ki Bekel. "Contoh itu sudah siap, Ki Bekel. Anak-anak akan dapat menyelesaikan ketinggian tiang penyangga, tidak lagi harus mengukur satu demi satu. Tinggi talang itu sudah menjadi jelas. Yang harus mereka buat adalah tinggal menyesuaikan dengan talang-talang yang sudah ada." Ki Bekel mengangguk-angguk, namun ia pun berkata, "Meskipun demikian, dibutuhkan apa yang menyalakan minyak beberapa pun banyaknya? Bukankah niat itu sudah menyala? Tinggal memeliharanya, jangan sampai kehabisan minyak, agar api itu tetap dapat berkobar dari." Ki Bekel itu mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah kalian akan pergi esok pagi-pagi sekali?" "Kami masih akan pergi ke gumuk kecil itu, Ki Bekel. Namun sekedar untuk minta diri, kami akan langsung meninggalkan pedukuhan, bahkan Kademangan ini. Syukurlah jika kalian berdua masih sempat minta diri kepada anak-anak muda yang justru semakin tertarik pada kerja mereka di gumuk kecil itu. Bukankah kalian juga sudah minta diri kepada Ki Demang?" "Ya, Ki Bekel." "Apa katanya?" Ki Demang mengucapkan selamat jalan. Kami diberinya tambahan uang sebagai bekal di perjalanan. Ki Bekel mengangguk-angguk sambil berdesis. "Jadi kalian diberi bekal uang oleh Ki Demang?"
Ya Ki Bekel, dengan pemberian itu, Ki Demang memang menginginkan agar kami segera pergi. Apakah kalian memang membutuhkan uang untuk menambah bekal kalian? Tidak Ki Bekel, kami sudah mempunyai bekal cukup. Ki Bekel mengerutkan dahinya, ada sesuatu bergejolak di jantungnya. Namun Wijang dan Paksi dapat meraba apa yang sedang dipikirkan oleh Ki Bekel itu. Karena itu maka Wijang pun berkata, Ki Bekel, kami sudah mempunyai bekal. Ki Bekel tidak usah memikirkannya, bahkan uang yang diberikan oleh Ki Demang itu pun tidak dapat kami terima. Ki Bekel menarik napas panjang, katanya, maaf anak-anak muda, ada terbersit niat kami untuk memberikan tambahan bekal itu. Tapi kami terlalu miskin, sehingga jika kami mencoba memberikannya juga, tentu jumlahnya sangat sedikit. Wijang pun menyaut sambil tersenyum, sudahlah Ki Bekel, sudah kukatakan bahwa kami sudah membawa bekal yang cukup. Aku tidak sekedar membual. Jika Ki Bekel berniat memberikan tambahan bekal itu, tolong pergunakan untuk kepentingan air yang sedang Ki Bekel perjuangkan bersama anak-anak muda Pedukuhan ini. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih, anak muda. Kami berharap bahwa pada suatu saat kami dapat bertemu lagi, tidak dalam keadaan seperti ini. Kalian tidak lagi mengenakan pakaian serta sebutan pengembara. Kami ingin bertemu kalian yang sebenarnya. Wijang tertawa, Paksi pun tertawa pula. Dengan nada dalam Paksi berkata, inilah kami yang sebenarnya, Ki Bekel. Tapi Ki Bekel menjawab dengan tegas, tidak. Kalian bukannya anak-anak muda sebagaimana aku kenal sekarang. Mungkin nama kalian pun berbeda, bukan Wijang dan Paksi. Kenyataan kalian itulah yang pada suatu saat ingin aku ketahui. Wijang dan Paksi hanya dapat tertawa. Sejenak kemudian ketika di luar sudah terdengar suara-suara malam di sela-sela desah angin yang lembut, maka Ki Bekel pun mempersilahkan Wijang dan Paksi untuk beristirahat. Aku sudah mengantuk, anak-anak muda. Aku tidak ingin besok pagi datang kemudian dari anak-anak muda itu. Tapi apakah kerja Ki Bekel tidak terbengkalai karena Ki Bekel selalu berada di gumuk kecil itu? Tidak, anak-anak muda. Ada bebau yang lain yang dapat mengerjakannya. Aku juga sudah berpesan, jika ada yang tidak terselesaikan, biarlah aku disusul di gumuk kecil itu. Wijang dan Paksi pun mengangguk-angguk. Demikianlah sejenak kemudian, maka Wijang dan Paksi telah berada di gandok. Sementara itu Ki Bekel pun langsung pergi ke biliknya. Ia ingin cepat tidur agar esok pagi Ki Bekel tidak terlambat datang ke gumuk kecil itu. Ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir menjelang fajar, maka Ki Bekel pun sudah siap untuk berangkat, namun ia masih juga belum dapat bangun lebih pagi dari Wijang dan Paksi. Nyi Bekelah yang menjadi terlalu sibuk di dapur untuk segera mempersiapkan makan pagi bagi Ki Bekel dan kedua orang anak muda yang berada di rumahnya itu. Nyi Bekel akan berangkat ke gumuk pagi-pagi sekali, bertanya Nyi Bekel. Anak-anak juga akan datang lebih pagi, biarlah aku datang mendahului mereka. Tapi semakin lama semakin dini, dalam sepekan mendatang, Ki Bekel akan berangkat tengah malam. Bukan begitu, Nyi? Bukankah semakin pagi udaranya terasa semakin sejuk? Udara belum begitu panas dan debu pun belum terlalu banyak bertebaran. Nyi Bekel tidak menjawab, ia masih saja sibuk mempersiapkan makan pagi bagi Ki Bekel yang nampaknya tidak begitu sabar menunggu. Setelah mereka selesai makan pagi dan siap untuk berangkat, Wijang pun berkata, Ki Bekel, aku juga ingin mohon diri kepada Nyi Bekel. Nanti dari gumuk itu, kami akan langsung meninggalkan Pedukuhan ini karena kami tidak akan singgah lagi di rumah ini. Maka kami akan mohon diri sekarang juga. Ki Bekel pun kemudian telah manggil Nyi Bekel yang berada di belakang. Ada apa? Bertanya Nyi Bekel. Kedua anak muda itu akan minta diri. Apakah mereka jadi akan meninggalkan Pedukuhan ini pada hari ini? Ya, mereka akan meninggalkan kita dan Pedukuhan ini. Tapi mereka sudah meninggalkan gagasan yang sangat berarti bagi kita di Pedukuhan ini.
Nyi Bekel pun kemudian telah pergi menemui Wijang dan Paksi. Dengan sikap keibuan, Nyi Bekel pun berpesan, "Hati-hati di perjalanan, Gir. Banyak batu-batu padas yang runting, serta duri-duri yang tajam. Ya, Nyi, kami akan berhati-hati. Jangan lupa mohon tuntunan di sepanjang jalan. Meskipun kalian pengembara yang berpengalaman, sekalipun tanpa tuntunannya, kalian akan dapat tersesat. Bukan hanya arah perjalanan kalian saja yang dapat tersesat, tapi juga sikap dan tingkah laku. Cermatilah menjatuhkan pilihan atas masalah-masalah yang kalian hadapi. Ya, Nyi. Nah, selamat jalan anak-anak. Doa Nyi Bekel hendaknya menyertai kami. Aku akan berdoa bagi kalian." Demikianlah maka Wijang dan Paksi pun meninggalkan rumah Ki Bekel. Bersama-sama dengan Ki Bekel sendiri pergi ke gumuk kecil. Udara pagi menjelang matahari terbit memang terasa segar. Burung-burung liar terdengar berkicau di pepohonan. 1-2 tetes embun masih menitik dari dedaunan yang basah. Ki Bekel, Wijang, dan Paksi berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke gumuk kecil di kaki Gunung Merapi. Untuk mengatasi dinginnya udara pagi, mereka pun berjalan dengan cepat. Sekali-sekali mereka melompati lekuk-lekuk batu padas, aliran air yang sama sekali tidak terarah, serta berbatuan yang tersebar. Ketika mereka sampai di gumuk kecil, ternyata anak-anak muda yang mengerjakan talang bambu itu masih belum datang. Tapi mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Hanya selang beberapa saat, anak-anak muda itu sudah mulai berdatangan. Bahkan ada 2 orang anak muda yang baru sekali ikut datang ke gumuk kecil di kaki Gunung Merapi itu. "Kami singgah sebentar di kota sawah, Mbah Recep," berkata Trimo. "Air sudah mulai tergenang setelah semalam suntuk talang bambu itu mengalir," berkata anak muda yang lain. "Syukurlah," desis Ki Bekel. "Apakah Mbah Recep sudah mengetahui bahwa air mulai menggenang di kotak sawahnya?" "Mbah Recep ada di sawahnya. Ketika kami datang ke kotak sawahnya yang diairi air itu, Mbah Recep sudah berada di sana." "Mbah Recep tentu gembira sekali melihat sawahnya menjadi basah," desis Ki Bekel. "Mbah Recep tadi minta maaf kepada kami," berkata Trimo kemudian. "Kenapa?" bertanya Ki Bekel. "Ketika kami minta izin untuk mengalirkan air ke sawahnya, Mbah Recep menanggapinya dengan acuh tak acuh. Bahkan Mbah Recep menganggap bahwa kami sedang bermimpi meskipun Mbah Recep tidak berkeberatan." Ki Bekel tersenyum, katanya, "Nanti bukan hanya Mbah Recep yang menyesali sikapnya, tapi seisi pedukuhan ini akan mengakui bahwa gagasan ini bukan sekedar mimpi, tapi bahwa kita benar-benar telah memperjuangkan sebuah harapan untuk digapai. Kita akan mulai dengan membuat lajur-lajur berikutnya," berkata Trimo kemudian. "Ya," sahut Ki Bekel, "tapi sebelumnya Wijang dan Paksi akan minta diri kepada kalian." Anak-anak muda itu sudah mengetahui meskipun belum pasti bahwa Wijang dan Paksi akan melanjutkan pengembaraannya. Meskipun demikian, ketika Ki Bekel mengatakannya, terasa jantung mereka pun tergetar. Trimo yang melangkah mendekat berkata, "Kenapa kalian tidak menunda keberangkatan kalian? Bukankah kita sedang asik dengan talang air yang sudah menunjukkan awal dari keberhasilan itu?" Wijanglah yang menjawab dengan nada berat, "Sebenarnya kami ingin menunggui perjuangan kalian merebut masa depan lebih lama lagi. Tapi kami tidak dapat berada di satu tempat terlalu lama. Karena itu kami minta diri. Ada panggilan lain yang harus kami jalani sesuai dengan niat kami sejak kami berangkat mengembara. Bagaimana jika kalian hanya sekedar menunda beberapa hari saja?" "Kami sudah terlalu lama berhenti di sini," jawab Wijang. Anak-anak muda yang lain pun berusaha untuk menahan agar Wijang dan Paksi tidak segera meninggalkan pedukuhan itu. Tapi Wijang dan Paksi sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan pengembaraannya.